Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah datang ke Rumah Budaya Dharma. Daripada season ini kita akan membahas masalah cara membuat balon pendek, karena yang itu kita programkan. Jadi kita akan bicara dari pertama sampai akhir. Sini akan dibantu Mas Yusuf yang sudah berpengalaman. Jadi kita nyambung terus ini aja, dijadikan satu. Jadi sangat-sangatnya kita mengetahui langsung film-film atau cerita pendek atau film pendek, dokumenter dan macam-macam secara visual. Jadi kita belajar dari awal. Ya, yang sudah paham, nggak apa-apa, ini hanya menambah referensi aja. Nah, situ FPR akan untuk selanjutnya akan mengadakan satu lomba film pendek yang sifatnya nasional. Dan insya Allah mulai bulan depan kita sudah mulai start untuk pengumumannya. Dan kalau ada teman-teman yang berminat, kalau bisa, karena ini untuk menyambut Hari Ibu ya Mas ya, karena dan nanti temanya akan sesuai dengan cerpen-cerpen karya almarhum Mbak Ratna ya. Jadi ada guide-nya. Jadi kita akan membagikan beberapa cerpen untuk dibaca dan bisa untuk difilmkan. Terserah mau film ini mau pakai HP, mau pakai kamera, kita bebas ya. Jadi kita tidak membatasi format film dan macam-macam. Yang bisa secara filmis kita baca nyambung ya nggak apa-apa. Sekarang mau pakai iPhone atau pakai apa, sekarang udah canggih-canggih nggak ada masalah. Mau pakai kamera besar juga. Nah itu sambutan kami, dan untuk selanjutnya karena menunggu yang lain ya kita jalan dulu, karena ini bersenambungan dengan acara untuk selanjutnya. Tapi dari awal kita akan diskusi masalah kalau pendek. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aku ya? Iya. Jangan suara Gus Mantul. Oke, ini udah kenal semua nih ya. Kalau kemarin aku buatkan tarian, habis ini aku buatkan film nih. Masuk angin. Masuk angin nggak? Masuk angin Di boncengnya itu angin ini ditaruh di arah pemulung. Aku ya kawan yang depan ini ya. Nah, ini aja ya. Depan. Oke. Nah. Oke, kita akan bincangin. Sebenarnya ini adalah satu rangkaian yang akan kita adakan. Sebenarnya FBR sama Moi Film ini berencana untuk membuat festival di sini. Jadi lomba sekaligus juga festival untuk film pendek yang diangkat dari cerpen-cerpennya Mbak Ratna Indraswati Ibrahim. Nah, Mbak Ratna itu udah punya hampir berapa ya? Kalau piro mas cerpen? 60 novel. 600 cerpen, 60 novel. Tapi kita nanti kan cuma diseleksi. Nah, itu kita sudah kurasi. Jadi ada kurasi, ada sekitar 16 ya kemarin ya. Ada 16 cerita yang itu nanti akan kita kasih sebagai trigger ya. Jadi teman-teman yang mau ikut festival itu adalah menerjemahkan cerita 16 cerita itu, boleh milih salah satu untuk dijadikan film. Nah, kenapa kita pilih itu? Karena rangkaiannya kita ngomongnya sih mau feminis. Jadi cerita-cerita yang memang mengangkat cerita dalam perspektif perempuan. Itu yang menjadi basis bakal kita sampaikan. Nah, program hari ini sebenarnya kita mencoba sharing dulu, jadi jangan sampai nanti teman-teman membuat tidak ada bayangan gitu. Jadi kira-kira kalau mau dibuat karena ada waktu itu sebenarnya, nah ini yang kita kasih pembekalan sebenarnya. Nah aku sebenarnya bawa beberapa film yang memang sudah aku pilih, yang sebenarnya itu film latihan.
Jadi aku kalau bikin film ini nggak pernah lama. Jadi cukup siang kita bikin, sore sudah jadi sebenarnya. Asal kita memahami scene ceritanya itu. Jadi film-film yang aku bawa, cuman ini tadi aku masukkan kok nggak bisa kebaca, jadi harus pakai laptop. Pinjem yang nanti yang akan datang bawa laptop. Nah itu bagaimana kita membuat teknis film yang tidak butuh banyak waktu lama, nggak butuh perangkat yang aneh-aneh gitu kan, yang secara sederhana, tapi intinya bagaimana kita menafsir cerita itu ke dalam bentuk visual, karena cerita itu kan cerita tulis ya, imajinasi kita itu banyak gitu kan. Nah bagaimana kita memframing agar imajinasi itu nggak lari kemana-mana dan bisa secara visual diterjemahkan. Nah, misalnya satu contoh, nah ini aku cerita aja yang sudah aku buat. Itu inspirasinya ada dalam konteks namanya Isoman. Saya kasih judul Isoman. Itu karya film pendek yang sebenarnya untuk latihan. Jadi pada waktu itu ketika seorang pandemi, kita coba membaca pandemi itu kan kita disuruh nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh berinteraksi misalnya. Apalagi bagi penderita itu diisolasi di rumahnya sendiri aja, harus di kamar misalnya, nggak boleh berinteraksi dengan keluarga dan macam-macam. Nah ini bagaimana mengangkat sebuah ide semacam begitu untuk bisa menjadi film, misalnya seperti itu. Nah itu teknisnya yang kita lakukan adalah pertama, apa sih yang dirasakan oleh seorang yang harus sendirian menghadapi penyakitnya, misalnya seperti itu, nggak berinteraksi dengan seorang pun, bahkan mau ngomong aja nggak bisa, misalnya seperti itu. Nah bisa nggak hal seperti itu dibuat film? Bisa. Nah, jadi yang saya buat adalah bagaimana dia berinteraksi dengan benda-benda sekitarnya aja, mulai nata hiasan rumahnya, kesakitan dengan karena dia penderita COVID, kesakitan mengekspresikan sakitnya dengan COVID, misalnya seperti itu. Terus bagaimana dia berinteraksi dengan ranjang tempat tidurnya, terus bagaimana dia harus membuat makan, menyiapkan makanannya sendiri, misalnya seperti itu. Nah itu ketika kita jadikan scene, diurutkan, itu udah bisa menjadi sebuah narasi cerita film. Terus ada lagi satu contoh film yang berjudul Stuck, jadi main catur. Itu blocking kameranya itu udah berhenti aja udah di situ. Objeknya cuma 2 orang sedang bermain catur. Nah, dengan bermain catur, narasi apa sebenarnya yang mau disampaikan melalui catur itu? Nah ini akhirnya kita memberi muatan bagaimana 2 orang bermain catur ini berbicara tentang membaca situasi politik pada saat film itu dibuat, bagi contoh. Jadi mensimbolkan perilaku para politikus melalui caturnya. Nah, itu sudah seru untuk hanya 2 orang bermain ya, tanpa harus kita keluar cari tempat yang indah-indah, yang ya kayak kemarin lah, kita harus menyiapkan lampu yang macam-macam, satu contoh. Nggak boleh seperti itu. Nah, kekuatan film di situ tuh. Jadi sebenarnya bahasa gambar sekecil apapun itu kalau kita tepat dalam mengaktualisasikan narasi itu akan bisa menjadi sebuah scene. Pengertiannya begitu, menjadi sebuah scene. Sendirian pun orang juga bisa, asal ketika kita kekuatan aktingnya bagaimana dia melakukan adegan yang bisa menerjemahkan situasi baik dirinya sendiri maupun situasi lingkungan di mana dia berada. Nah, itu sudah cukup menjadi scene, karena sebenarnya kalau kita ngomong film, sependek apapun film, sepanjang apapun film, itu sebenarnya gabungan dari satu scene ke scene yang lain. Nah, kadang kalau kita nonton film gitu,
kalau ada scene, ada narasi yang terputus, ada scene yang tidak bisa menyambungkan, itu kan berasa gitu. Kok gak enak ini, tiba-tiba kesini, dari contoh gitu, tiba-tiba ceritanya lari. Nah semacam begitu itu karena sebenarnya pada konteksnya kalau di film namanya screen direction. Jadi tidak ada, dia kehilangan mungkin 1 atau 2 komen yang tidak masuk di dalam screen direction. Belum tentu misalnya satu cerita enak dibaca, tapi belum tentu juga itu enak untuk difilmkan atau dilihat. Kalau kita tidak memahami runtutan screen direction-nya, misalnya seperti itu. Jadi karena perbedaannya adalah ketika kita membaca cerpen, kita membaca novel misalnya, yang dibawa adalah bagaimana teks itu memberikan imajinasi kita untuk ke ruang yang tidak terbaca, karena yang bisa membaca adalah ruang kita berpikir sendiri, experience pengalaman kita sendiri. Jadi misalnya apa yang ada di teks sebuah cerpen atau sebuah cerita itu ketika kita membaca itu similar dengan perasaan kita atau pengalaman kita. Kalau kita tidak punya pengalaman yang sama di dalam saat kita membaca misalnya, itu wujudnya akan berbeda. Misalnya, benar? Nah, ini ada cerpenis yang sudah 1000 berapa karya Isabel? Sudah 1800 cerita. Jadi kamu kalau mau membaca ini ada di Kompasiana. Nah, karyanya sangat produktif, ini sudah 1800 ya. Kapan 2000-nya? Ini Bali ini cerpenis juga. Jadi apalagi cerita-cerita film horornya banyak ini. Namanya gitu ya. Nah, itu juga tidak gampang juga menerjemahkan tulisan itu ke dalam sebuah film. Jadi kadang ketika siapapun misalnya apa yang dialami penulis di dalam konteks membaca atau apa yang dialami oleh pembaca ketika membaca tulisan itu dan apa yang dialami orang yang akan membuat itu akan berbeda-beda pasti. Nah biasanya pertengkaran antara penulis sama sutradara, filmmaker di sana gitu. Menerjemahkan ini maunya penulis sebenarnya menulisnya begini nih, yang aku maksud seperti ini, tapi sutradara menerjemahkan lain karena itu wajar saja karena punya experience yang berbeda ternyata seperti itu. Hanya ke sana. Misalnya seorang penulis menulis cerita tentang apa istilahnya? Cerita horor lah. Misalnya Sundel Bolong. Persepsi ketika nama Sundel Bolong itu diangkat ke dalam konteks realitas imaji, itu pasti baju putih terus ininya bolong, ya, rambutnya panjang, terus artinya hantu kita itu miskin banget karena pemikiran kita mempersepsikan hantu itu miskin gitu. Nggak pernah kita mempersepsikan hantu itu dengan glamorous misalnya, gitu. Kenapa Sundel Bolong nggak dipakai dengan baju apa ya, yang high end misalnya gitu kan? Nah, itu satu contoh seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya, yang apa? Ini reuni ini ya. Ya, nonton aja sini. Nah. Itu ya, saya teruskan ya. Nah, ngomong di Indonesia, industri film kita itu cukup lama terbangun tapi tidak terlalu banyak bergerak. Ya Mas ya, Mas Benny ini lulusan IKJ film. Jadi kebetulan kita ketemu sama-sama filmmaker ini satu kubangan ternyata, gitu kan. Nah, industri film kita ini sekarang lagi bagus sebenarnya, lagi develop, tapi belum bisa dikatakan sebagai sebuah industri. Jadi kalau mau ngomong industri akan sangat berbeda dengan
treatment industri yang dibangun misalnya di Korea, di Cina maupun di Amerika sendiri. Gitu. Kita itu lebih condongnya ke Eropa. Jadi film belum menjadi industri sepenuhnya, tapi lebih ke artwork sebenarnya, kerja seni. Nah itu yang agak repot ke sana. Makanya ketika ada televisi, ada apa yang lebih kebutuhannya perspektifnya lebih bisnis. Nah ini yang menjadi agak berjarak sebenarnya antara dunia broadcasting misalnya yang dibangun televisi, apalagi dengan sosmed misalnya sekarang, dengan industri dengan kerja-kerja film. Karena kerja-kerja film lahirnya rata-rata dari sastra sama dari film itu sendiri gitu loh, dari teater. Nah sejarah film di Indonesia lebih seperti itu. Jadi kalau kita kenapa sih film-film kita kok berputar di situ aja? Ya karena kelahiran sejarahnya agak lebih berbeda dengan misalnya di Amerika atau di China misalnya gitu ya, atau di Korea misalnya. Kenapa film-film Korea begitu kuat ya? Karena sekitar hampir 25 tahun lalu itu sudah film itu dijadikan menjadi bagian dari strategi kebudayaan Korea untuk menginfluence budaya Korea ke dunia. Dan itu investasi negara pada saat itu Korea sendiri menginvestasikan hampir sekitar 300 miliar dolar untuk mendevelop bagaimana agar film-film Korea itu bisa diproduksi besar-besaran dan bisa menginfluence ke dunia. Berbalik dengan Indonesia orang pekerja film itu cari duit sendiri, negara tidak banyak ambil peran gitu. Negara hanya ambil peran pada konteks sensor masuk. Kalau kita membuat film nggak benar ya udah kita wajib disensor oleh negara. Jadi peran-peran itu yang masih hanya diberlakukan, belum dalam konteks basis bagaimana sebenarnya negara membuat film itu menjadi bagian dari mengadvokasi ke bangsa gitu. Jauh berbeda dengan Korea gitu. Bayangin aja 25 tahun yang lalu Korea melalui negara ikut campur. Kenapa sekarang wabah Korea di mana-mana ya? Karena negaranya ikut campur dan dananya gila-gilaan, 300 miliar dolar dikucurkan untuk itu. Jadi orang yang bekerja di dunia kreatif itu terjamin dalam tanda kutip. Siapapun yang mau kerja kreatif itu sudah ada dana yang disediakan oleh negara untuk mendevelop itu. Nah kita orang kerja kreatif itu orang pinggiran sebenarnya, yang tidak ada harapan dalam tanda kutip. Misalnya harapannya apa? Harapannya hanya kesungguhan aja, kesungguhan, dedikasi, gitu kan, sama keras kepala. Gitu. Karena kalau kita tidak keras kepala kerja kreatif di Indonesia, pilihannya banyak, bisa jadi PNS atau apa gitu ya. Nah orang-orang yang saya anggap bahwa orang-orang pekerja kreatif itu orang-orang keras kepala sebenarnya, orang-orang yang mau menaruhkan hidupnya untuk bagaimana pekerjaan itu dia geluti sepenuhnya walaupun tanpa support apapun gitu ya. Nah itu perbedaannya. Makanya tangguh-tangguh sih, seniman-seniman Indonesia itu tangguh gitu ya. Mau kerja dengan jiwa dan tekad sepenuhnya gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara harapan itu agak jauh kerja kreatif. Nah misalnya teman-teman ini kuliah, dari 10 orang belum tentu satu yang memilih kerja kreatif. Nah kuliahnya pasti akan berbeda gitu. Akan di hukum, akan di manajemen, akan di teknik misalnya yang memang lebih promising gitu. Nah itu satu contoh. Tapi satu sisi, nah ada kemampuan yang memang bisa dibuat taruhlah dengan medium film, apalagi sekarang dunianya dunia sosmed ya. No picture hoax, pembuktian visual itu sangat penting. Kalau nggak ada gambarnya dianggap hoax gitu kan. Nah di sinilah sebenarnya kerja-kerja film itu punya setitik kesempatan untuk bisa bagaimana melalui medium itu kita bisa menyuarakan something gitu. Baik itu menyuarakan art dalam tanda kutip maupun ekspresi-ekspresi keseharian
maupun ekspresi-ekspresi profesi yang bisa dituangkan melalui film. Misalnya seperti itu. Nah, kira-kira ilustrasinya gitu. Kalau cukup ya, cukup menenangkan. Ada pertanyaan, kita buka aja sambil ngobrol, kira-kira seperti itu ya. Nanti misalnya sih nggak laptop kayak nah, aku kasih contoh itu teknis nanti. Tapi kita sebaiknya buat ngobrol aja. Orang ini memang forumnya santai dan mesra. Siapa tahu dari teman-teman ini nanti yang hadir hari ini bisa ikut juga terlibat di dalam pembuatan festival film ini nanti untuk bisa melahirkan karya-karya itu. Kira-kira dari saya cukup segitu. Aku enggak, ini termasuk saya ngobrol yang cukup panjang nih. Misalnya pendek oleh ngobrol. Kira-kira seperti itu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya akan bicara masalah teknis saja. Ini juga pendek juga. Jadi kalau kita membuat suatu film pendek, itu kan durasinya nggak terlalu panjang, antara 10 sampai 5 sampai 10 menit. Itu untuk standar di mana-mana. Karena kalau film pendek itu tergantung dari makna dan tujuan kita. Nah, 5 dari 10 menit itu kita pertama kali kita apa yang harus kita buat pertama kali? Ya kita buat satu sinopsisnya apa. Nah di situ film pendek pun juga membutuhkan skenario. Nah skenario itu secara filmis ya. Kalau teman-teman belum bisa membuat skenario atau gimana, ya biasa aja ditulis gitu, biasa adegan ini itu tergantung dari sutradaranya biasanya seperti itu. Nah dari pembicaraan skenario nanti bisa didiskusikan sama sutradara didiskusikan sama kameramen itu sangat penting sekali berbicara. Dari kamera jadi akan kembali lagi ke editor. Nah sebenarnya kalau kita zaman dulu buat satu film pendek itu kru saya cuma lebih dari 8 ya mas ya, 8 atau 9 orang itu udah cukup zaman dulu ya. Nah kalau sekarang mungkin lebih profesional bisa 10 atau 20 orang. Tapi kalau zaman saya mungkin cuma 10 orang. Yang penting ada soundman, di situ ada soundman. Tapi sekarang kan sudah direct ya, direct sound itu udah langsung ya, jadi nggak usah pakai soundman atau apa. Karena sekarang lebih canggih ya, kalau kita dari pakai HP pun juga bisa buat film pendek. Tergantung dari editingnya. Kita buat film pendek itu ya langsung aja gitu loh. Dari apa pertama kali kita buat, tujuannya kita apa. Umpamanya nanti mau buat festival film pendek yang disodorkan cerpennya Baratna ya, kita ya dipecah-pecah aja. Persekuen, kayak gitu aja. Nah itu nanti tergantung dari sutradara perspektif dia. Biasanya sutradara kalau dokumenter itu lain dengan cerita ya. Sutradara sama kameramen sama editing yang lebih kuat. Nah itu nanti soundnya dan macam-macam lebih gampang. Nah itu tergantung dari sutradaranya dan teman-teman. Karena agaknya kalau kita berbuat satu film itu kan kolaboratif, gotong royong. Nggak bisa sendiri-sendiri ya, kayak teman-teman buat portrait di IG atau di mana itu sebenarnya saya lihat sekarang sudah kemajuan itu, karena waktu zaman saya nggak buat seperti sekarang itu ada belajarnya, tapi sekarang teman-teman dari dipermudah dengan adanya konten-konten, ada dipermudah dengan kecanggihan dari handphone-nya sendiri, bisa ngedit, bisa apa ya selama ini. Nah kalau kita bicara film pendek yang secara filmis, itu yang kita ajarin, maksudnya yang kita beritahu bahwa film itu ada pokoknya, ada tujuannya dan macam-macam. Karena kalau film pendek itu kita lebih bisa komunikatif dengan audiensnya. Jadi komunikatif yang penting. Ya boleh kalau membuat film pendek secara, kan sekarang lagi musik kayak indie, kayak apa itu nggak masalah, itu persepsi kesenian. Tapi kalau ada tujuannya, mereka ada suatu cerita pendek, nah itu harus kita atur dari awal. Jadi secara teknisnya seperti itu. Jadi tidak terlalu sulit ya, nggak sulit gitu loh. Tapi kalau secara di situ kepentingan sutradara satu tim itu memecahkan suatu cerita apa yang akan dibuat, ada tujuannya, ada targetnya. Ya kalau kita buat film pendek dokumenter pada pergi kemana suatu pemandangan itu ya kayak ada sekalian pergi
selfie atau kemana, itu sebenarnya sudah tuh dokumenter yang bagi diri Anda. Tapi secara film, yang kita bahas ini secara film saja. Bagaimana membuat film secara film, bukan secara kayak di TikTok atau bukan. Jadi secara filmis, ada art, ada tujuannya. Secara filmis, jadi ya itu tergantung, media itu tergantung dari handphone, dari apa itu terserah, dari kamera. Kalau kami zaman dulu pakai kamera 16 mili, harus diedit, harus di macam-macam, itu zaman saya. Karena zaman saya belum ada videotek ya Mas ya. Sekarang belum ada pakai sekarang. Digital. Apa? Kita orang-orang analog. Ya. Kita ini orang-orang analog, jadi orang-orang kuno. Jadi kita dulu pakai kameranya Ariflex ya Mas. Ariflex yang 16 mili, yang setiap 5 menit filmnya habis, ganti lagi, loading lagi gitu. Nah itu seperti itu. Tapi dengan kecanggihan sekarang lebih gampang. Nah, semenjak zaman digital saya sudah angkat tangan karena ya kalau saya pada waktu itu sekolah saya hanya sampai analog aja, digital nggak diajarin pada waktu zaman saya jadi. Nah tapi sekarang dengan kemajuan teknologi ini saya rasa lebih mudah lah buat satu film, ya tergantung dari kontennya dan isi dan tujuannya. Seperti itu. Jadi sesuatu itu lebih mudah dari sekarang. Jangan dipersulit tapi dipermudah aja. Itu sambutan saya secara teknisnya aja. Kalau ada mau pertanyaan silakan ke Mas Yusuf. Terima kasih. Kayaknya ini nggak ada yang tanya, langsung disuruh buat filmnya. Ini di antara teman-teman yang punya bakat solo ini. Kalau kita making project aja gitu langsung, ya. Kan nanti kemarin udah kita bikin, kita lihat. Nah, habis ini kita bikin film. Ini kemarin teman-teman terlibat di dalam ini Mas. Apa? Bukan yang Sumpah Pemuda, jadi bikin drama tadi. Nah, kebetulan kita yang inisiasi gitu kan. Ini teman-teman ada. Nah sekarang kita tinggal develop aja ke filmnya kan. Nah, ada pertanyaan nggak ini? Ayo ada filmnya, ayo on. Ya apa-apa, nggak kata yang aneh-aneh. Kalau enggak kita bubarin, kita ngopi aja. Backgroundnya buat film semua. Iya. Backgroundnya hal baru kayak film. Ada nggak yang pengen tahu? Kita ngobrol ini aja ini. Jadi pengetahuan baru kok, yang tambahan aja. Saya izin tanya dulu. Kasih mic lagi. Sebenarnya ada gak sih kayak ketentuan khusus kayak kapan kita harus buat suatu skenario itu menjadi film pendek atau menjadi film yang punya durasi lebih lama gitu Pak? Apakah semua topik ataupun tujuan itu bisa dipakai untuk film pendek atau tidak gitu Pak? Oke, kan kriteria atau syarat dari satu skenario gitu. Oke. Apakah semua cerita bisa dibuat film? Bisa prinsipnya gitu. Jadi mau pendek atau mau panjang itu kan sebenarnya pada batasan konteksnya di durasi aja. Jadi sebenarnya ada treatment secara internasional, itu sudah ada pembagian. Sebenarnya apa yang dikatakan sebagai sebuah film itu sudah mengalami penerjemahan ya sekarang ya. Kalau dulu film itu kan definisinya ya film seluloid gitu. Yang digital gini itu udah apa istilahnya video gitu. Misalnya seperti itu. Nah kalau sekarang ya film itu definisinya mewakili semuanya, tidak tergantung pada konteks, tidak dibatasi lagi oleh teknikalnya, bahwa audio visual yang mewakili sebuah narasi cerita, terutama misalnya fiksi dalam tanda kutip atau reality life, itu dikatakan definisinya adalah film. Nah panjang pendeknya itu sebenarnya batasannya hanya pada konteks durasi. Jadi durasi 15 detik sampai durasi sekitar 1 menit itu istilahnya mikrofilm. Jadi kalau teman-teman nge-vlog, teman-teman membuat
apa itu joget TikTok misalnya, itu sudah film sebenarnya, tapi dikatakan sebagai mikrofilm karena misalnya di media sosial kan dibatasi itu, misalnya Instagram atau apa itu kan sampai 15 detik ya, paling panjang 60 menit. Nah itu kategorinya menjadi mikrofilm. Nah film pendek itu dari 15 detik sampai 30. Jadi rata-rata di film 30 itu sampai 30 menit itu dikatakan sebagai film pendek. Nah film panjang itu 30 menit sampai 1,5 jam sampai 3 jam penantiannya. Nah kenapa kategori itu bisa dikategorikan seperti itu? Itu sebenarnya pada konteks bagaimana sebuah cerita itu disusun berdasarkan plot. Jadi kalau plot dasar seperti film pendek itu plotnya cuma 3. Jadi pembukaan, terus konflik misalnya, terus langsung resolusi gitu. Nah itu 3, ini pendek gitu. Tapi kalau panjang ini ditambahin aja sebenarnya. Jadi opening, mulai introduction, pengenalan, terus ada konflik, ada peredaman konflik, ada konflik lagi yang lebih tinggi, terus ada resolusi. Jadi tinggal nambah seperti itu. Jadi pada pengertiannya bahwa bagaimana sebuah film itu dibangun ya sebenarnya bagaimana kita menyusun berdasarkan plot itu. Nah kalau plotnya ketemu baru kita bisa membuat scene. Misalnya untuk mengenal film ini perlu untuk mengenalkan siapa tokohnya, terus apa muatan konfliknya awal dan macam-macam, bagaimana konflik itu dipicu misalnya. Ini kira-kira butuh berapa scene sih? Apakah cukup 1 scene selesai misalnya, atau cukup 2 scene, nggak cukup mungkin 2 atau sampai 5 scene misalnya. Nah ini sebenarnya teknikalnya. Jadi misalnya apa? Kamu jurusan apa? Pertanian. Nah, misalnya kamu mau mengenalkan pertanian apa? Pertanian padi atau ganja? Ganja belum. Nah, jadi pertanian apa? Tanaman keras atau tanaman pangan? Nah, misalnya tanaman pangan. Nah, kan bisa menjadi sebuah ide film misalnya. Jadi ide filmnya adalah satu contoh, kita membuat film pertanian misalnya ya. Film pertanian bagaimana pengenalannya, konflik itu bisa dimulai dari ketika pemerintah kemarin nih ya membuka lahan 1 juta hektar lahan pertanian misalnya. Nah, itu sudah bisa menarik untuk jadi film. Bagaimana 1 juta lahan pertanian itu menjadi sebuah cerita. Ketika ada 1 juta lahan dibuka, apa yang dikorbankan di sana? Nah, itu kan pertanian nih, kita ngomong pertanian, bagaimana pertanian itu. Oh, dikorbankan hutan dibakar dan macam-macam. Nah 1 juta 1 juta lahan pangan yang akan dibangun itu mau dibikin apa? Oh, dibikin tanaman singkong. Wah, tanam singkong, ternyata gagal misalnya, itu konflik, gagal. Saat gagal, orang-orang pada ribut, ternyata singkong tumbuhnya jagung. Nah, itu kan terjadi itu kemarin kan gitu. Nah, itu menarik banget dibuat film. Jadi film nggak mesti sebuah cerita apa, kasus semacam begitu. Misalnya kalau kita bisa buat scene-nya, itu jadi film luar biasa. Bagaimana sebuah singkong bisa tumbuh menjadi jagung itu kan hanya ada di Indonesia misalnya seperti itu. Nah ini loh hal-hal yang kayak gini ini bisa menjadi apa ya, menjadi sesuatu cerita yang menarik kalau kita memang benar-benar bisa membawa narasi itu pada tujuannya gitu. Nah konteksnya ketika singkong jadi jagung itu apakah bisa dimakan misalnya gitu. Siapa yang makan dan macam-macam. Nah itulah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nanti kita bisa susun jadi scene untuk sebuah film. Nah, ketika scene itu jadi, nah ditemukannya, karena kalau film datang nggak ada konfliknya, itu tidak akan menarik karena hukumnya sudah seperti itu. Jadi gitu. Misalnya kita buat kemarin, gitu.
Oh, Hah? Ya itu nanti contoh aja, contoh seperti ini. Kalau memang perlu jangan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ada lagi? Saya pernah bermain teater. Saya juga pernah diajarin mengenai 5-10 menit pertama itu harus menarik. Jangan sampai penonton itu membuat penonton bosan. Kalau di film bagaimana? Terus menurut Bapak, film yang menarik itu film yang seperti apa? Apakah itu persepsi pribadi masing-masing mengenai film itu bagus atau tidaknya, atau ada kriteria yang menyatakan bahwa oh film itu bagus, oh penampilan teater itu bagus, itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Di teater itu ada yang namanya teknik muncul. Nah, jadi kalau kita gagal membuat teknik munculnya, itu kita bermain teater akan tidak menjadi menarik. Sama di film pun sama, karena pada dasarnya film itu plotnya hampir sama dengan bagaimana kita membangun sebuah teater. Gitu. Jadi ada introduction, ada teknik munculnya. Misalnya satu contoh, kamu mau berbicara, nah bagaimana teknik muncul itu dibuat? Misalnya supaya langsung menarik perhatian. Sebenarnya bagaimana teknik muncul atau 5 menit pertama yang menarik itu kan sebenarnya bagaimana kamu memancing perhatian penonton untuk bisa stay, untuk bisa nonton terus. Ada pertanyaan-pertanyaan yang langsung dimasukkan ke penonton, misalnya seperti itu. Nah, ketika kita membangun sebuah narasi cerita, konteksnya seperti apa? Taruhlah seperti itu tadi. Nah, ketika aku berbicara bagaimana subjek pertanian menjadi sebuah tontonan. Tapi bisa jadi misalnya kamu dari mana? Dari apa? Mahasiswa apa? Mahasiswa peternakan UB. Peternakan UB, misalnya begitu. Nah, peternakan UB. Ada rumor, misalnya kamu akan berbicara memfilmkan bagaimana peternakan kambingmu misalnya itu menjadi masalah di sebuah desa, ya kan? Hal yang paling menarik apa misalnya? Narasi kamu buat, kamu mau bercerita tentang apa itu? Ketika subjeknya adalah seekor kambing. Untuk hal yang paling menarik, kalau mau ekstrim misalnya, pilihan ekstrimnya adalah tiba-tiba satu desa itu diisukan ada kambing yang hamil itu lahir seekor babi misalnya, ya. Wah, rame udah langsung menarik perhatian. Gimana ceritanya seekor kambing melahirkan seekor babi? Nah, satu contoh gitu. Nah, curiosity 5 menit pertama misalnya, itu kan yang dibangun. Jadi kepenasaran orang mau melihat, orang mau karena misalnya orang senang rumor kan. Nah, itulah yang jadikan trigger pertama. Jadi tiba-tiba satu contoh cerita lain berbicara tentang orang di jalan yang tiba-tiba langsung ketabrak misalnya. Nah, film-film di Prancis rata-rata itu film-film Prancis kalau teman-teman mau ngamatin itu ada 2 treatment. Satu memang treatment yang dibawa panjang depan itu, orang dibawa lama-lama panjang gitu supaya tapi panjangnya ini menarik perhatian. Biasanya memakai pilihan-pilihan shoot landscaper, jadi shot-shot yang indah panjang. Ada yang juga tiba-tiba shooting. Jadi shot pertama begitu, ada satu contoh saya pernah lihat cuma lupa begini. Itu scene pertama orang itu langsung ditampar mukanya. Wah. Jadi, nah itu belum sampai 5 menit orang juga mau nggak mau nonton ini ngapain orang langsung ditempelin di scene pertama. Begitu kamera buka itu langsung tempelin buat.
Nah, dua kategori ini sering dimainkan teman-teman misalnya filmmaker Prancis banyak memainkan dua hal ini. Jadi justru dua hal yang bertentangan banyak dimainkan, misalnya itu film-film India misalnya, film India, film Indonesia. Kenapa setiap kali konflik resolusi itu polisi selalu terlambat misalnya? Nah, jadi polisi datang tidak menyelesaikan, tidak datang duluan seperti di film-film Hollywood ya. Film-film Hollywood masalah belum muncul, polisinya sudah sibuk. Rata-rata gitu kalau kalian perhatikan. Jadi polisi sibuk duluan ini. Ada temuan satu kasus atau apa, itu kita dibawa, digiring untuk bisa menyaksikan bagaimana kerja polisi untuk memecahkan masalah itu. Itu beda dengan negara-negara Asia, Thailand misalnya, Thailand, India, Indonesia. Itu polisi datang belakangan, kalau masalahnya sudah diselesaikan baru mereka datang, wing 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 wing. Coba perhatikan kalau sering nonton. Jarang polisi misalnya dihadirkan di dalam menjadi subjek cerita. Rata-rata pada konteks bagaimana polisi hadir misalnya pada proses resolusi cerita itu sudah selesai dan mereka datang terlambat. Saya sendiri juga heran kenapa kok bisa seperti itu. Ya itu mas ceritanya. Ada kan salah. Nah ini kan sebenarnya apakah tipikal kultura itu simbol dari tipikal budaya kita misalnya, lebih baik masyarakat menyelesaikan masalahnya sendiri daripada diselesaikan oleh aparat yang justru menambah masalah misalnya seperti itu. Mungkin sindiran-sindiran para filmmaker bisa jadi, cuma persepsinya apakah kita menangkap itu gitu. Satu contoh. Nah, produksi Hollywood rata-rata konflik belum ditemukan, polisinya kita dibawa oleh aktor-aktor yang berperan memecahkan masalah itu untuk mencari, misalnya seperti mulai agensi CIA lah, FBI lah, dan macam-macam. Kita dibawa bagaimana kita belajar berproses memecahkan masalah itu melalui adegan yang dibangun oleh para polisi misalnya. Ini bertentangan dengan yang di Asia. Nah itu cara apa? Ketika secara teknikal bagaimana di awal itu kita bisa menarik. Nah, bagus buruknya itu banyak kriteria. Film dikatakan bagus atau film dikatakan jelek, sebenarnya ada dua. Membuat film itu unsurnya cuma ada dua sebenarnya. Satu, dramaturgi. Jadi dramaturgi itu ilmu bagaimana mengolah cerita. Satu, sinematografi. Jadi ilmu mengolah visualnya. Nah, kalau dua ilmu ini antara dramaturgi dan sinematografi ini digabung, ya itulah film yang berhasil. Keberhasilannya akan dilihat dari situ. Tapi kalau tidak, misalnya, oh ceritanya bagus tapi eksekusinya, sinematografinya kurang menarik misalnya, nah itu belum dianggap bagus atau dianggap film gagal. Atau sebaliknya juga gitu, visualnya banyak misalnya film-film action ya, film-film action yang Michael Bay misalnya, karya-karya Michael Bay dengan Transformer dan macam-macam, itu kan secara cerita nggak ada menariknya sebenarnya, tapi secara visual luar biasa. Siapa yang bisa ngalahin teknikalnya seperti itu? Robot mobil bisa cerita lagi. Nah, kita dibawa menikmati sinematografinya, tapi ceritanya ya gitu-gitu aja. Oh, orang ini tiba-tiba diserbu, ada Megatron datang misalnya gitu, siap-siap Megatron mau ceritanya udah ketebak duluan. Tapi apakah orang yang menonton akan cenderung akan melihat ceritanya? Dalam konteks Michael Bay tidak peduli ceritanya mau seperti apa, tapi bagaimana eksplorasi visual dan teknologi dihajar di situ. Karena orang akan disuguhi bagaimana kecanggihan teknologi itu muncul di film-film dia. Beda mungkin dengan film-filmnya kalau teman-teman tahu mungkin Akira Kurosawa, film-film Jepang, salah satu sutradara film Jepang yang cukup kuat ya, dijadikan patokan para filmmaker. Bagaimana dia dia kekuatannya adalah
melahirkan karya-karya yang sangat sederhana tapi eksekusinya sederhana, tapi justru ide dasarnya yang luar biasa. Salah satu ada film Dream, bagaimana itu, kalau kebetulan saya mengalami dua masa ya, antara analog dan digital. Bagaimana dunia digital ini sebenarnya sudah diterjemahkan oleh Akira Kurosawa melalui karya film pendeknya The Dream. Jadi dia tokohnya adalah tokoh pelukis Jepang, Van Gogh, tahu ya Van Gogh. Nah, bagaimana dia membuat film pendek itu, seorang tokoh ini akhirnya bisa bertemu dengan Van Gogh melalui perjalanan dalam lukisannya, yang sebenarnya sekarang itu jadi AI. Nah, saya pikir AI dan dunia animasi sekarang itu inspiringnya Akira Kurosawa, karena pada zaman ketika dia buat itu orang belum berpikir bagaimana teknologi CGI itu ada di dalam sebuah film, dan Akira Kurosawa membuat film The Dream itu dengan metode dengan teknik analog, tapi persepsi yang dihadirkan penonton adalah digital. Nah, itu idenya yang bisa ditangkap seperti itu. Kira-kira jawab ya, namanya ke sana. Nah, jadi kalau mau ngomong keberhasilan sebuah film mana, nah itu tadi dramaturgi, sinkronisasi antara dramaturgi dan sinematografi ini mesti enggak bisa ngeblend dengan bagus enggak, itu aja sih ukurannya bisa. Dan konteks penjurian festival atau apa pasti akan begitu berdasar atas dasar itu, kira-kira seperti itu. Oke, ada yang lain? Udah cukup. Ini kita saling belajar aja, karena kita yang angkatan analog ini juga pengen juga loh belajar digital. Bagaimana dunia digital itu bisa juga memperkaya istilahnya produk audiovisual atau produk film itu ada. Oke, penjelasan saya segitu. Ayo, ada yang lain? Ada? Apa? Ini mau belajar nih. Ini pada buat juga nggak? Ada ketertarikan nggak? Ya, pernah buat? Pengalaman dalam membuat toko. Izin masuk ya. Sebelumnya saya udah pernah kayak buat film pendek gitu untuk lomba dulu pas SMA. Film pendek itu ya kayak lomba nasional gitu lah. Nah, kebetulan ya ngambil konteksnya kayak filmnya itu kayak nggak ada dialognya sama sekali, benar-benar kayak konsep visual aja gitu kan. Dan tapi mengemas ceritanya itu bisa dipahami oleh penonton gitu. Jadi kayak dalam ceritanya itu ada anak yang lugu yang biasa aja, ternyata diajak oleh temannya yang memang pada saat itu ikut ekskul tertentu. Nah, diajak, kemudian dia ikut tertarik. Dari ketertarikannya itu ternyata di situ muncul bakatnya, tampil, mengikuti lomba juga, berhasil, dan baiklah hasil akhirnya. Ternyata enggak seharusnya kita bisa lah mengajak orang lain gitu kalau isi pesannya. Ternyata orang itu punya bakat tersendiri kalau bisa dipancing atau diajak lah terlebih dahulu untuk melihat bakat-bakatnya, isi ceritanya. Pengalaman ini dari pengalaman membuatnya seperti apa itu? Berapa hari terus? Kalau waktu itu nggak banyak, itu 2 minggu aja sebenarnya. Dan itu juga pakai kamera Canon apa itu ya? D1000 ya. Cuma pakai itu aja. Terus kayak lebih banyak main ke ininya aja sih. Tampilannya kayak dibuat kayak tempo dulu aja, hitam putih. Kesannya gitu, terus dengan musik yang mengarah mengikuti alur cerita gitu. Tapi ya kebanyakan pakai yang simpel-simpel aja karena emang baru belajar waktu itu. Terus langsung diminta untuk ikut nasional. Nah,
Walaupun gagalnya karena waktu itu menurut jurinya itu kurang penjelasan makna cerita sebenarnya gitu. Kurang dapat lah ceritanya. Kalau dalam segi pengambilan gambar, shootnya itu kayak 2 gambar sekaligus yang harus noleh kiri udah hadapan gitu. Nah itu udah oke katanya. Cuma ya bedanya kurang dapat aja ceritanya gitu. Penonton masih ragu. Jadi karakter utamanya ini yang mana gitu? Yang orang lugu tadi atau orang yang ngajak tadi? Karena dua-duanya secara nggak langsung itu di yang saya garap itu emang dominan dua-duanya. Jadi pemeranannya itu ya, Iya. di tingkat keaktorannya. Mungkin masih bingung aja sih kayak gimana sih kayak dari awal itu mungkin tadi udah sedikit dijelaskan. Pandangan setiap film itu berbeda untuk menarik perhatian penonton. Nah, secara general kan kita nggak tahu nih penontonnya lebih senang yang seperti apa. Sedangkan yang kita garap itu lebih ke budaya dan nggak tahu lah, pokoknya intinya untuk memperkenalkan daerah waktu itu, sekaligus untuk naikin nama sekolah juga. Gitu. Pengalaman menarik juga. Nah, mungkin yang bisa aku ambil ya, tanggapi adalah memang aktor, bagaimana membangun aktor di dalam sebuah film itu kenapa ada awardnya ya? Aktor terbaik, aktor pembantu, karena biasanya aktor terbaik tidak akan bisa menjadi baik kalau pembantunya nggak baik. Makanya kalau Steven Spielberg itu bilang sebenarnya membuat film itu adalah mengkolaborasikan potensi-potensi sekian banyak orang untuk bisa bekerja bersama. Sebenarnya sederhananya seperti itu, karena disitulah film itu rata-rata dibangun. Nah, ini hampir sama mungkin konteksnya yang coba saya kasih satu contoh ya buat ini film-film latihan, karena kita itu kadang memang nggak tahu menjadi, bahkan saya pun yang berprofesi membuat film itu masih butuh latihan, dan latihan itu kita lakukan gitu, karena begitu lama kita nggak ada project gitu, ada film project itu, untuk bisa mengasah itu ya kita harus latihan dengan teman-teman, dengan untuk bisa membangun sebuah film. Ini laptop episode ini, coba Riz, kamu mainkan di sini. Nah, satu contoh. itu kita beli. Ini audio kabel ini teko aku ini senang dia. Sudah itu. Masuk pakai kabel. Ini. Ini langsung. Ini langsung. Enggak. Teko iki ya? Iya. Oh, dia ini soal. Ada di folder film. Film.
kasihan aja buat ini. Ini yang pertanyaan tadi, di 5 menit pertama kita udah langsung informasikan aja, ini orang sakit ini. Di tengah wabah COVID-19 di tanah air, Presiden Joko Widodo belum berpikir untuk melakukan lockdown atau isolasi wilayah di Indonesia. Di sisi lain, Presiden telah menegaskan akan membatasi penyampaian informasi terkait virus corona di tanah air demi menghindari terjadinya keresahan dan kepanikan di masyarakat. Dalam sebuah komunikasi, transparansi adalah kunci yang justru dipesan adalah bagaimana terbuka dan transparansi informasi yang dibarengi dengan tindakan nyata atau koordinasi lintas instansi serta tindakan antisipatif lainnya yang bisa menerangkan publik mengingat karena virus ini sudah menjadi pandemi global. Anak saya 5 mau sekolah bayar, mau merawat bayar. Kalau saya tutup, kalau konsen tak ada, bagaimana untuk bayar yang lain-lainnya? Ya, saya mau aturan, saya itu orang sekolahan. Ya, saya nggak mau. Saya merokok enggak, saya minum enggak, saya cek balik lagi. Dibandingkan yang ada di sini. Ya, saya makan itu. Ya. Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik Indonesia dan juga pengalaman dari negara lain. Dan pemerintah telah memutuskan PPKM itu masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas. Kenapa pemerintah memutuskan PPKM itu? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM itu masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Presiden telah membuat pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro di area Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kamis pagi mulai dibuka. Di sini seorang bapak yang sedang bekerja memperbaiki warungnya mengaku, yang barang-barang lantaran dimintai uang denda sebesar Rp150.000 oleh petugas Satpol PP yang
sosial. Sebenarnya 34 relawan semua direktif. Dan misalnya itu apa? Jalan. Melakukan fungsi sosial misalkan sementara. Dan administrasi lalu lintas yang dengan order. Gini. Presiden memang menerima masukan dari berbagai pihak, tapi kita tahu bahwa Joko Widodo pimpinan ini sungguh sangat independen. Dalam mengambil satu keputusan memang betul ada masukan dari berbagai pihak. Berarti ya bahwa memang tidak ingin dipakai kata darurat supaya tidak menakutkan masyarakat, gitu ya? Ya sebetulnya WHO ini untuk menggunakan kata ketat. Makanya akan datang kita tidak lagi ada istilah darurat, ketat, berat, ringan dan lain-lain. Karena itu akan menyangkut pada psikologis masyarakat. Dan itu yang tidak diinginkan oleh paling tidak ini pesan komunikasi yang bisa sampai juga nanti di tengah-tengah masyarakat. Saya mulai. Sebentar, saya tahu pasti Anda sependapat dengan Bung Alman, saya ingin mendapatkan perspektif yang berbeda. Jadi begini, menurut saya istilah-istilah ini memang di masyarakat membingungkan. Belum kita satu hafal dengan satu istilah, PSBB ganti lagi dengan istilah PPKM mikro, PPKM darurat, PPKM level 3-4 dan waktu kemarin diumumkan gitu ya. Jadi istilah-istilah ini menurut saya tidak jelas barometernya. Kalau tadi disebutkan oleh saudara Ngabalin WHO yang mana menunjukkan bagian mana dari WHO itu yang nanti saya kasih tunjuk, kita setuju. Nanti saya kasih kalau pada undang kita jelas ada istilah yang udah jelas itu misalnya PSBB ada di dalam undang-undang, ya kan? Kalau PPKM istilah itu kan datang dari instruksi Kemendagri. Nah, tapi ada di dalam istilah undang-undang itu saja kekarantinaan ya. Tadi sudah dijelaskan sih Pak Bung Sandi, misalnya darurat supaya tidak membuat orang makin frustasi. Proses saya jawab dulu di saatnya itu kan saya belum selesai menyesatkan rakyat dalam masyarakat. Ini bukan menyesatkan. Nah ini menyesatkan. Ini menyesatkan rakyat. Supaya saya kasih tahu bahwa ada juga mesti tahu bahwa pada waktu kita membuat undang-undang karantina itu kita melakukan ratifikasi undang-undang tentang kesehatan dunia. Saya di Komisi 1 DPR RI pada waktu itu tahun 2008 itu dilakukan dengan istilah-istilah leveling yang dilakukan oleh Badan Organisasi Kesehatan Dunia. Ini 2018. Karena 2018 tanggal 18 Oktober 2008 itu ratifikasi tentang istilah Badan Kesehatan Dunia, maka WHO menetapkan itu dan Indonesia melakukan ratifikasi. Berapa menit itu? 8 menit. Nah, ini contoh-contoh lah. Salah satu yang mengarah pernah berbuat. Nah, kira-kira apa yang bisa berhasil apa enggak film ini? Enggak, kita harus belajar di sini. Apakah pesan yang mau disampaikan sudah nyampe kira-kira dalam sepeda itu dengan tema yang mau diangkat, kira-kira opini. Apa? Setelah kamu nonton ini apa pesan yang kamu mau muncul? Apa membosankan? Enggak penting kalau dia ditonton misalnya seperti ini. Mbak Lili, ya Mbak Lili. Ya Pak, mungkin karena tidak ada dialog yang disampaikan sedikit agak kurang menarik menurut saya. Kurang menarik menurut Mbak, karena nggak ada dialog. Jadi dalam persepsi itu, oh ternyata perlu aktor itu berdialog, misalnya begitu, ya kan, untuk menambah ketertarikan. Nah itu indikator aja, jadikan indikator. Kira-kira yang lain apa? Kalau saya mungkin kalau ceritanya sama audionya itu kayak nyatu. Cuma saya bingung audionya itu dari radio atau televisi gitu loh Pak. Dari radio. Kan Bapak lagi sakit, bisa dari radio ribut kayak gitu kan, itu baru masuk tuh. Cuma tadi
kayaknya nggak ada shoot radio atau televisi. Berarti kelewatan ya. Tadi ada Ada ya? Ada ya? Yang mulai segar radio itu ada. Kalau ada tapi ngomong aja sih. Oke. Nah, yang lain apa? Mungkin kalau dari saya benar yang disampaikan Ibu kalau agak kurang menarik karena yang pertama tidak ada dialog. Terus untuk penyampaian kesannya itu menurut saya itu sudah tersampaikan bahwa bapak yang di film pendek itu lagi sakit. Jadi ya itu sih Pak untuk pesannya. Kurang menariknya karena memang salah satu indikatornya adalah kurang menarik karena tidak ada dialog itu tadi ya. Oke, ada yang lain? Saya Enggak? Kalau menurut saya sama kayak Mbak yang tadi terlalu ngeband gitu. Antara audio TV sama audio kayak orang sakitnya. Kemudian bisa di on off gitu Mbak. Kayak TV-nya disetel terus waktu kegiatan di lainnya kan nggak mungkin TV-nya nyalanya lalu kencang gitu, mungkin dikecilkan sedikit waktu. Jadi harus ada ini ya, naik turunnya suara sound gitu ya, untuk bisa suasananya tergambar gitu ya maksudnya gitu. Ya, menarik. Nah, itu masukan-masukan, nah, itu loh perlunya. Nah inilah kritik film misalnya yang belum banyak hadir juga di antara para teman-teman filmmaker, apalagi dengan sekarang situasi sosmed. Kalau idenya sih sederhana, memang ini tidak dibuat sama sekali untuk menarik. Idenya konsepnya ke sana. Siapa sih, apa menariknya orang sakit sendirian terpenjara di dalam rumahnya misalnya, ya kan? Nah, bahasa sebenarnya konsep yang mau ditawarkan ke sana. Gitu. Kalau dibuat menarik ini, orang mau sakit semua. Gitu. Kesana sebenarnya ide dasarnya itu. Karena apa? Situasi pada saat itu ketika COVID misalnya, kita itu hanya didengarkan hal-hal perdebatan melalui televisi. Orang ribut membuat istilah, orang pemerintah membuat ini istilah baru belum selesai itu diganti lagi. Yang sakit dipenjarakan di dalam rumahnya sendiri, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan? Terus menariknya jadi masyarakat Indonesia pada saat itu apa? Gitu. Pada situasi COVID itu. Nah itu. Jadi kalau kalian tidak menganggap menarik, menurut persepsi konsep yang saya buat itu berhasil. Karena ini memang dibuat itu tidak menarik, bikinlah, gitu kan? Bikin orang nggak nyampe gitu loh. Orang gelisah, orang masak sendiri, batuk, bisa nanti. Karena kondisinya pada saat itu ketika saya wawancara misalnya, orang sakit, aku kebetulan nggak kena. Hampir 2 tahun COVID itu aku sehat sekali. Saya sehat sekali, nggak kena sama sekali, jadi nggak tahu rasanya. Nah, aku tanya kepada teman-teman yang kena COVID itu rasanya, sebenarnya nggak sakit gitu. Cuman sakitnya itu hadir tiba-tiba, terus tiba-tiba sehat, tiba-tiba benar-benar membuat sesak napas gitu. Treatment yang harus dilakukan itu tadi salah satunya, bagaimana setiap bangun pagi harus terapi uap gitu kan, makan obat dengan begitu banyak. Yang obat itu apa aja sebenarnya, karena tidak ada obat khusus untuk menyembuhkan. Jadi ada vitamin di rumah yang dimakan, ada ini, artinya begitu kan gitu. Makanan juga nggak boleh makan, mau makan apa, ngerasain tempe aja nggak enak, katanya lidahnya nggak bisa berasa misalnya seperti itu. Nah, idenya begitu. Nah, kenapa secara, dia benar, bagaimana itu kok kurang membangun, dia memang itu kurang membangun. Harusnya ketika dalam satu ruangan, ketika orang bergerak ke sana, ada audio menjauh, kurang ada kan? Nah itu benar gitu loh, karena ini lempeng aja. Saya bikin jam 12, selesai jam 4 sore aja. Jadi, nah secara teknis yang mau saya sampaikan, sebenarnya membuat film nggak begitu beratnya gitu. Ketika kita sudah ada gagasannya, ketika kita sudah bisa membuat treatment ya, membuat scene by scene, adegannya seperti ini misalnya, itu nggak sampai setengah hari selesai. Nah, teknik ini produk latihan. Saya selalu berlatih gitu. Ada apa
oh itu menarik apa, ada teman yang mau bisa diajak, ayo kita buat langsung kita buat untuk merespon apa situasi itu agar isunya juga selalu kita tangkap, nggak hilang gitu ya. Salah satu program yang nggak ada isu korupsi yang kita tangkap, ada juga yang seperti itu, ada yang dalam politik kita tangkap melalui sekarang itu kebetulan kita berteman dia aktor teater dia kalau ada cerita gini juga langsung main. Ini kan suatu atmosfer seperti itu bisa teman-teman bangun sendiri sebenarnya. Oh, siapa yang pintar kamera, siapa yang pintar acting, udah buat aja. Karena tanpa kita membuat ya nggak akan pernah kita jadi sesuatu gitu aja. Yang perlu kita sampaikan yang untuk malam hari ini dalam konteks bagaimana membuat film, ya buat aja udah. Nggak usah bingung mikirin gagasan-gagasan yang terlalu ini malah nggak jadi nanti. Soal kelemahan di dalam proses membuatnya itu bagian dari indikator yang harus kita evaluasi itu aja. Misalnya tadi audio bener masukan bagus, orang ke kamar tidur, ke kamar mandi, sama ke ruang makan misalnya harus ada bisa dimainkan dengan audio yang naik turun misalnya, itu benar. Nanti saya perbaiki audionya kan gitu kan. Nah, proses itu harus seperti itu. Kalau ini langsung aja rata misalnya seperti itu. Nah kalau mainnya nggak ada dialog, mau dialog sama siapa itu? Masih tidak. Hah? Enggak, telepon yang dari jauh itu kan. Nah, tapi nggak kita sampaikan ngapain juga itu. Kalau malah mengganggu kalau menurut aku, kalau suaranya dikeluarkan malah mengganggu karena itu kan cuma sebentar aja. Misalnya bisa dipersepsikan ke anaknya, ke apa gitu aja. Tapi bahwa menu atau bobot cerita utamanya adalah kesendiriannya itu. Bagaimana dia berinteraksi dengan ruang-ruang. Nah, interaksi ini yang dipentingkan ketika bermain sendiri. Bagaimana adegan itu dibangun. Ini kan kita nggak kepatok bahwa kalau membuat film itu harus ada dialog, harus ada orang lain. Sendirian pun kita bisa itu jadi sebuah film. Sejauh misalnya kita bisa building istilahnya bisnis acting ya. Jadi bagaimana acting itu dia berinteraksi dengan benda-benda sekitar, dengan radio, dengan kulkas, dengan itu sudah bisa dikatakan sebagai sebuah film. Jadi membangun dramaturginya. Kira-kira seperti itu. Ini proses latihan, proses latihan. Nah, kalau ternyata itu dikatakan sebagai tidak menarik, konsepnya berhasil. Karena memang ini dibuat itu tidak menarik. Orang boleh ngapain sih yang gimana, orang yang sakit sendiri pasti begitu mengalaminya, nggak punya apa-apa. Orang misalnya yang ada keluarga di dalam rumah yang ngapa-ngapain harus teriak di kamarnya, itu situasi itu. Sementara berita di luaran begitu roditnya, orang nggak boleh berdagang, orang istilah pencegahan berubah-ubah, malah jadi komoditi politik misalnya seperti itu kan. Itu yang keluar dari berita. Nah, itu yang tidak sinkron sama misalnya penderita aslinya. Problem penderita itu tidak terjawab dengan berbagai berita yang muncul di media. Sebenarnya seperti itu. Kira-kira contohnya. Cukup? Kalau cukup aku ngomong terus juga kesel loh. Ini dari contoh. Nah, mungkin case lain bisa nanti kalau teman-teman buat misalnya bagaimana sebuah cerita nanti misalnya dari cerpen-cerpen Mbak Ratna, dari cerpen-cerpen Mbak Lili, bisa teman-teman angkat dengan persepsi, dengan bahasa yang kira-kira yang nggak harus hadir seperti istilahnya persepsi ketika saat kita membaca, tapi bagaimana persepsi visual itu kita bangun dari ketika kita berhasil membaca itu yang lebih penting karena nantinya bisa. Ada hal lain? Ya.
dunia perfilman. Nah, kan biasanya membuat film itu ada biasanya yang diambil dari kisah nyata. Seperti kayak film Pinai, yang diambil dari kisah nyata dan menimbulkan konflik seperti itu, banyak yang berpendapat ini tidak benar. Nah, sehingga ada berita terbaru dari China katanya kecelakaan. Nah, itu kan bisa dibilang tidak diambil dari kisah nyata, Pak. Nah, seperti kayak racun cyanida, apakah benar adanya, apakah benar-benar si siapa yang membunuh istilahnya Siska kan? Ya. Nah, itu apakah tidak bagaimana pendapat Bapak terkait film seperti itu, Pak? Kemudian menimbulkan konflik. Seperti juga waktu saat pemilu ada film kayak apa itu ya, kayak film yang kayak semacam cuma berdiskusi seperti itu, membahas tentang masalah-masalah di masa pemilu seperti itu, Pak. Apakah benar adanya atau pendapat Bapak bagaimana tentang film seperti itu? Kalau pendapat saya sebenarnya misalnya film yang diangkat dalam kasus Bina misalnya, terus film yang diangkat dari desa Penari, itu kalau menurut saya itu murni bisnis itu. Jadi memang dibuat film itu mengambil kesempatan ketika humor itu meledak di masyarakat, sehingga potensi penonton itu bisa tergerek dengan banyak. Misalnya seperti itu murni bisnis. Jadi tidak ada tanggung jawab, misalnya tidak ada motif dasar misalnya untuk mau mengangkat bagaimana case itu bisa clear, itu tidak ada. Kita paham orang-orang bisa yang gitu. Jadi murni bisnis. Jadi mengambil kesempatan apa yang menjadi hit di masyarakat untuk segera dijadikan sebuah film gitu. Dengan agenda clear, itu agendanya bagaimana bisa memperoleh penonton yang sangat banyak. Agendanya ke sana. Jadi sangat agak berbeda dengan persepsi yang kira-kira pakai ini dan bahkan justru kalau itu bisa menimbulkan konflik baru, itu malah menarik, bisa ada seksual keduanya lagi. Itu motifnya pure bisnis kalau pendapat saya sih. Kalau tidak melanggar undang-undang seperti itu, misalnya kan ini kan pembohongan publik, kalau yang dikatakan kan biasanya dalam film ada ini hanya sebuah fiktif celaka seperti itu. Dikatakan melanggar undang-undang atau tidak ketika itu ada tuntutan publik. Selama publik tidak menuntut, bahkan untuk malah menuntut bagi bikin film seksual keduanya ya untuk produsernya. Sesederhana itu kalau saya. Karena apa? Case itu memang dibuat. Nah, misalnya gini. Nah, kebetulan aku mantan kerja di televisi ya. Artis yang nggak punya konflik itu akan susah kita naikkan ratingnya. Jadi bila perlu ya kita buat rumornya supaya itu naik ratingnya, supaya itu jadi rumor gitu. Nah kebetulan saya itu penerima award sutradara terbaik infotainment. Jadi bagaimana membuat infotainment infotainment itu bisa meledak. Gitu. Kalau tidak ada konflik ya kita buat isunya supaya ada konflik dan jadi perhatian masyarakat. Itu realitasnya seperti itu, industrinya bekerja. Itu industri yang bekerja. Makanya ketika tadi sudah saya sampaikan, kalau di film ini masih artwork, belum benar-benar industri, pure industri digerakkan gitu. Makanya ke sana. Pemainnya ya itu aja lah, NG apa gitu. Pemainnya belum banyak juga, tidak hebat. Nah, kecuali ketika kamu membuat satu dokumenter, itu beda lagi. Kalau dokumenter ada tuntutan jurnalismenya ada. Jadi kalau data tidak akurat misalnya, ya itu yang akan dapat reward jelek dibuatnya. Itu basis dokumenter bagaimana memotret keberadaan secara realistis, benar. Itu di film dokumenter harus seperti itu. Tapi kalau film ya, namanya juga film itu rata-rata basisnya adalah fiksi. Jadi cerita fiksi itu cerita yang tidak punya tanggung jawab kebenaran mutlak realita. Misalnya
Desa Kenali. Wah, rumornya dibangun melalui trade, melalui itu 1 tahun kondisional. Begitu penontonnya sudah terbaca, langsung filmnya dibuat, momennya dipasing. Ketika momen beredarnya kan setelah COVID dinyatakan selesai. Orang yang lama nggak boleh keluar kemana-mana, film itulah yang jadi tontonan utama pada saat itu. 10 juta penonton meledak. Untuk gila-gilaan itu. Kalikan aja itu 10 juta penonton kali 15.000 berapa duit? Kalau saya tiketnya segitu lalu lah ya 15.000 kali 10 juta 1,5 triliun itu pendapatan film terbesar di Indonesia. Apa? Itu KKN. Padahal pendapatan 1,5 triliun, aku yakin produksinya nggak sampai 5 miliar. Hah? Kalau MD. Untuk beli itu makanya dia sekarang bisa beli yang TV atau apa itu. Dari situ. Dan itu yang dikondisikan, akhirnya semua film horor ceritanya. Nah ternyata masyarakat kita survei membuktikan bahwa masyarakat Indonesia senang film cerita horor. Dikasih film history, dikasih film apa-apa itu nggak ada yang nonton, udahlah. Dikasih film sejarah yang misalnya bener itu nggak ada yang nonton. Kenapa sejarah? Boring. Nonton filmnya di Indonesia yang kemarin sendirian bisa dapat sejarah. Perasaan ayah sinema itu nggak ada yang nonton sendirian. Karena di survei memang gitu, masyarakat kita senang dengan humor. Saringan sama KKN itu ya. Filmnya di Indonesia. Sekarang kan Joko Anwar. Kalau Joko Anwar itu. Ya Joko Anwar kan ya permukaan, lalu yang senang-senang sejarah kalah ya, yang Joko Anwar itu main jelas saja. Nah, kalau saya Mas Beri udah disebut di wilayah-wilayah yang memang historikal, ya mau nggak mau udah. Ada tiga ini ya. Oke, cukup Mas. Ada anu? Nah, kalau anu kita tutup Pak, ya kita tutup, kita sharing aja lebih santai. Terus. Teman-teman sekalian, saya rasa untuk diskusi malam ini kita tutup dulu. Kalau ada pertanyaan langsung kita bisa bertanya ke selanjutnya. Karena ini adalah peran pertama kami untuk melakukan buat festival film pendek yang bertemakan lebih banyak wanita. Bisa teman-teman wanita ini yang berbicara lebih maksudnya itu yang kita harapkan karena sesuai dengan cerpen-cerpen dari Pak Ratna Indraswari ini lebih banyak bicara tentang wanita, dan saya rasa cerpen-cerpennya secara kalau kita buat secara filmis itu bisa, karena dari 16 cerpen yang saya baca kalau ada niatan bisa, jadi nggak terlalu kita lihat dari sudut perspektif yang lain. Boleh satu judul namanya teman yang lain, satu judul itu nggak ada masalah. Satu judul dibagi rame-rame, tapi kan dari sudut pandang teman-teman sekalian.
Karena kalau sudut pandang wanita sama laki-laki itu kan lain. Karena kita bicara lihat dari kacamata kita sendiri. Nah, itu yang kami sampaikan. Kami dari Rumah Budaya Ratna itu menginginkan untuk teman-teman memberitahukan ke teman-teman yang lain untuk ikut festival ini. Dan kami rencana mulai start 1 November ini kita sudah mulai publikasi, maksudnya untuk festival film pendek. Dan kami mengharapkan partisipan ya, karena sifatnya ini bukan Kota Madia Malang, tapi kita sifatnya nasional. Karena ada beberapa teman yang di Jakarta di mana tuh hanya kita sudah mulai bertanya, dan mungkin ini festival pendek ini sifatnya nasional, mungkin nasional juga ya. Tapi pada saat ini saya minta sineas-sineas yang ada di Malang ini lebih ada, maksudnya lebih eksis lah daripada sineas yang ada di kota lain. Karena Anda bersama barangnya di kota Malang. Karena atmosfer kota Malang Anda yang tahu. Untuk atmosfer orang yang di luar kota kita nggak tahu. Nah itulah kami minta teman-teman partisipan yang tahu untuk ada acara festival pendek, tolong sampaikan ke teman-teman yang lain yang senang dengan membuat teman-teman. Coba aja nggak apa-apa. Ya durasinya terserah. Dan atas nama Rumah Budaya Ratna, saya sebagai yang mengarahkan di sini, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman. Terima kasih kepada Pak Susum, yang sangat senior saya. Saya banyak menciptakan balon-balon. Kalau dia lebih banyak persen dari dulu hanya membuat balon iklan aja, pesanan, tapi saya nggak pernah buat balon yang ada cerita atau iklan terus sampai bosan saya. Karena tuntutan uang ini. Nah, sekian. Pernah saya buat balon satu finisi Nusantara itu dulu yang dibawa ke Vancouver, itu kami tapi rame-rame dari Jepang, NHK Jepang dan kami. Itu yang saya buat dalam dokumenter yang saya anggap waktu yang paling panjang, hampir 6 bulan itu, 6 bulan, 4 bulan di Sulawesi, di Bulukumba. Tapi waktu berlayarnya saya nggak mau ikut karena ada sendiri. Karena pulangnya kapal itu akhirnya dinaikkan kapal juga sampai sana nggak bisa lagi. Dan kapal itu sampai sekarang masih ada ditaruh di Labuan Bajo. Kapal itu sejarah karena dari Jakarta ke Vancouver itu namanya Finisi Nusantara. Itu kami buat produk Indonesia sama NHK Jepang. Tapi kelihatannya NHK Jepang lebih dominan 60%, Indonesia nya 40%. Itu pengalaman saya. Itu kira-kira 20 tahun yang lalu saya buat. Nah, itulah pengalaman saya membuat film dokumenter. Yang lain-lainnya selama di Jakarta saya hanya buat film pesanan aja, ya film company profile, tentang perusahaan, iklan dan macam-macam. Nah itulah pengalaman saya, dan saya minta pada teman-teman yang ada di sini untuk memberitakan ke teman-teman yang lain bahwa kita akan mengadakan festival film pendek. Atas semua budaya Ratna kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilek-pilek tak rokokan ya. Kopi mas, kopi kok mau kopi ya, mau penuh, silakan. Ada mau penuhnya.